Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PPATK temukan transaksi tunai Lukas NMB di kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB membuat geleng-geleng kepala. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menemukan adanya transaksi keuangan Lukas NMB ke kasino judi dengan nilai sangat fantastis. Kepala PPATK Ivan Yustiawandana mengatakan, proses analisis transaksi keuangan terhadap Gubernur Papua itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 silam. Jadi, sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran mulai nomini-nomini, dan atau pihak-pihak lain angkanya dari 1 miliar rupiah sampai ratusan miliar. Kata Ivan saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam terkait perkembangan Papua pasca penetapan tersangka terhadap Gubernur Lukas NMB Senin 19 September. Dari 12 dokumen hasil analisis, PPATK menemukan terdapat 1 dokumen transaksi keuangan Lukas NMB ke rekening kasino perjudian dengan nilai sangat fantastis. Sebagai contoh, salah satu hasil analisis adalah transaksi terkait dengan setor tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan kata dia, PPATK juga menemukan adanya setoran tunai jutaan dolar yang mengalir ke kasino judi itu dalam satu momentum. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar, dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai, pembelian jam tangan sebesar 55.000 dolar atau 550 juta rupiah. Begitu ungkapnya. Lalu PPATK menemukan adanya aktivitas transaksi keuangan Lukas NMB ke kasino judi lainnya di 2 negara berbeda. Hasil analisis itu juga telah dilaporkan ke KPK, lalu PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain, ada aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda, dan itu sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Begitu ungkapnya. Mahfud MD juga mengatakan soal dugaan korupsi Lukas NMB, PPATK telah menemukan penyimpangan ratusan miliar. Bukan hanya terkait uang 1 miliar yang diterima oleh Gubernur Papua Lukas NMB, PPATK juga menemukan dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpangan dan pengelolaan uang dengan jumlah ratusan miliar rupiah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait akan adanya demo besar-besaran di Papua pada Selasa 20 September usai ditetapkannya Gubernur Lukas sebagai tersangka oleh KPK. Mahfud yang didampingi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Ketua PPATK, pejabat tinggi BIN, Polri, Intelkam Polri dan juga Bais TNI mengatakan kasus Lukas NMB di KPK bukan rekayasa politik atau tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan atas temuan dari fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan, dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar rupiah, ujar Mahfud kepada wartawan Senin 19 September kemarin. Mahfud juga mengungkapkan ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpangan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB dari per hari ini sebesar 71 miliar rupiah yang sudah diblokir, jadi bukan hanya 1 miliar rupiah, ungkap Mahfud. Mahfud juga menjelaskan masih ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, akan tetapi terkait dengan kasus saat ini, yaitu adanya ratusan miliar dana operasional pimpinan dana pengelolaan PON, adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa, sehingga BPK tidak banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua itu. Oleh sebab itu, bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Mahfud MD juga turut mengomentari terkait pernyataan yang menyebut bahwa Lukas pada Maret 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada pembatasan akibat pandemi COVID-19. Sehingga pada Mei 2019, Lukas meminta Tono untuk mentransfer uang 1 miliar melalui BCA. Hal itu, kata Mahfud, dianggap sangat tidak logis. Karena
COVID-19 itu terjadi pada 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang karena lockdown COVID tahun 2019. Sehingga itu sangat menyesatkan publik, seakan-akan uang 1 miliar terjadi pada saat COVID. Padahal COVID itu, dia menyebutnya 2019, jauh setahun, dan lockdownnya itu di Indonesia, saudara, tahun itu tahun 2020. Dan tahun 2019 ini ditulis 2 kali di surat, bukan keliru ketik karena 2 kali ditulis. Terang Mahfud. Dengan demikian, Mahfud kembali menerangkan bahwa kasus yang menimpa Lukas bukan baru terjadi sekarang, menjelang situasi politik 2024. Saya persilakan saudara membuka berita, membuka situs tanggal 19 Mei tahun 2020. Saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020, saya sudah umumkan. Bahkan kata Mahfud dirinya juga mencatat setiap tokoh Papua, tokoh pemuda dan tokoh agama, tokoh adat dari Papua yang datang selalu bertanya tindakan atas pernyataannya yang mengeluarkan daftar 10 kasus korupsi di Papua. Menko Polhukam juga menyebut Lukas NMB terlibat lebih dari 3 kasus korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menduga dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB tidak hanya berupa gratifikasi bernilai 1 miliar rupiah tetapi mencapai ratusan miliar rupiah. Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran, penyimpangan, dan juga pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Kata Mahfud saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin 19 September. Adapun dugaan itu lanjutnya ditemukan dalam 12 analisis yang disampaikan PPATK kepada KPK. Di samping itu, lanjut Mahfud, PPATK juga sudah memblokir atau membekukan rekening NMB sebesar 71 miliar rupiah. Ia menambahkan ada pula kasus korupsi lain yang diduga terkait dengan kasus NMB ini, seperti dana operasional pembinaan, pengelolaan PON, dan pencucian uang. 12 hasil analisis PPATK. Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pembekuan atau penghentian transaksi keuangan terkait kasus NMB dilakukan pada 11 penyedia jasa layanan keuangan seperti asuransi dan bank. Itu pun mengatakan mayoritas transaksi keuangan oleh anak NMB. Lalu, Yustiavandana juga menyampaikan 12 hasil analisis dari pihaknya itu juga diselidiki sejak 2017 dengan beragam variasi kasus. Di antaranya, setoran tunai dan setoran melalui pihak-pihak lain yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Sebagai contoh, salah satu analisis adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam satu periode pendek, setoran tunai dilakukan dengan nilai fantastis, yaitu 5 juta dolar. Ucapnya.